seragam? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, apakah teman-teman sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini? Untuk teman-teman ya, tolong diperhatikan, tidak ada yang bermain HP. Kalau ada saya baik. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan lagi ya apa itu modul ajar. Baik, modul ajar. Nah, apa tadi? Siapa yang melawan? Nah, baik, Apriani Sugina. Oh, baik, silakan. Bapak. Baik, benar sekali. Satu berat ya. Iya. Ini modul ajar adalah sebuah dokumen ya. Iya Pak. Bapak mulai ya. Dokumen yang dan guru berbagai panduan untuk proses pembelajaran. Ini modul ajar. Dan di sini Bapak akan menjelaskan ya, yaitu langkah-langkah dalam pembuatan modul ajar. Dan di sini Bapak akan menjelaskan beberapa tujuan-tujuan dalam program bentuk modul ajar, yaitu yang pertama adalah instruksional umum yang akan digunakan tunjang untuk pencapaiannya, ya. Dan juga modul merupakan adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemaskan secara utuh dan sistematis di dalamnya, membuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik, dan suatu unit yang lengkap yang terdiri atas satu rangkaian sebagai pelajar yang disusun untuk membantu pelajar dalam mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus. Dan kemudian ya di sini ya penjelasan yang paling inti, yaitu langkah-langkah pembuatan modul ajar. Nah di sini Bapak akan memberi beberapa langkah-langkah modul ajar. Yang pertama adalah melakukan analisis pada siswa. Silakan masuk. Melakukan analisis ya. Ini perlu dicatat atau tidak? Sudah. Enggak kebaca, Pak. Apa?
Apa? Jomblo ada Pak. Pelajaran kita hari? Langkah. Angka-langkah sama-sama. Iya. Angka-langkah Modul Baik. Kejadian apa Pak? Itu pertama adalah melakukan analisis pada siswa. Kemudian melakukan asesmen Diagnostik. Diagnostik. pada siswa. Maaf ya tulisannya agak kurang jelas ya. Kelihatan tidak? Kelihatan Pak. Hah? Kalau nggak kelihatan, bilang ya. Kabur Pak. Kemudian melakukan identifikasi ya. Selanjutnya mengembangkan modul mendesain jenis, teknik dan instrumen asesmen. Sebenarnya ada banyak ya, nanti kalian saja bakal jelaskan selanjutnya. Baik, nah, di sini ada beberapa langkah-langkah pembuatan modul ajar. Yang diantaranya adalah melakukan analisis pada siswa, guru dan satuan pendidikan mengenai kondisi. Kemudian melakukan asesmen diagnostik pada siswa mengenai kondisi dan kebutuhan dalam pembelajaran. 3. Melakukan identifikasi dan melakukan entitas profil pelajar. Ya. Kemudian mengembangkan modul ajar dari sumber, alur, tujuan pembelajaran. Kemudian mendesain jenis, teknik dan instrumen asesmen. Kemudian modul ajar disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah direncanakan. Dan selanjutnya Bapak akan menjelaskan jenis modul ajar. Pada umumnya modul ajar terdiri atas 2 jenis, yaitu modul yang berbentuk fasilitator dan modul tidak berbentuk fasilitator. Maaf. Modul berbentuk fasilitator itu memerlukan yang meliputi modul latihan, modul motivasi dan modul pengembangan kerja. Sementara itu modul tidak berbentuk demikian, melainkan modul lengkap yang tidak memerlukan bantuan atau guru untuk mempelajarinya. Yaitu beberapa jenisnya adalah modul pengajaran, yaitu modul yang difokuskan pada pembelajaran di sekolah-sekolah rendah misalnya, atau menengah dan juga universitas untuk membantu peserta didik belajar sendiri dalam bidang akademik tanpa bantuan guru. Kemudian modul motivasi, yaitu modul yang berisikan berbagai aktivitas, latihan dan permainan. Modul ini juga digunakan oleh guru
dan atau moderator ya. Kemudian modul latihan, yaitu modul berbentuk latihan perkembangan yang diusahakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan kecakapan dalam sebuah organisasi. Dan terakhir modul akademik, yaitu modul yang berkonsep memberikan kemudahan khususnya pada mahasiswa yang telah ditetapkan oleh universitasnya. Dan ada beberapa komponen-komponen modul ajar, yaitu untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif. Dan modul ini juga perlu dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan komponen-komponen modul tersebut, yaitu rumusan tujuan yang diharapkan dapat dikuasai siswa setelah menyelesaikan unit pembelajaran. Ya. Kemudian deskripsi isi pembelajaran yang harus dipelajari, kunci lembaran kerja siswa, lembaran evaluasi, tes untuk mengukur taraf penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari dan dilengkapi dengan lembaran jawaban. Kemudian kunci evaluasi yang berisi jawaban yang benar dari setiap soal yang diberikan. Yang terakhir, petunjuk guru yang berisi petunjuk penggunaan modul. Mungkin di sini apakah sudah paham apa itu langkah-langkah pembuatan modul ajar? Baik, Saudara Abdurrahman bisa dijelaskan apa langkah modul ajar? Siapa yang tahu? Silakan. Baik, Saudara Abinaya, silakan. Itulah. Pertama yaitu ada melakukan analisis pada siswa, kemudian melakukan asesmen diagnostik pada siswa, ketiga melakukan identifikasi, dan yang terakhir yaitu mendiskusikan jenis modul ajar. Baik, apakah betul? Masih kurang, Pak. Masih kurang. Baik, mungkin bisa dilihat dan dipelajari. Mungkin begitu ya. Jelaskan, Pak. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin sini ada yang ingin bertanya, silakan. Pak. Ingin bertanya? Baik, kepada Saudari Salsa. Bagaimana modul ajar dapat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, dan dapat dicapai oleh siswa? Baik, modul ajar ya dapat dicapai oleh siswa yaitu mengacu langsung pada capaian pembelajaran ya, atau disebut tadi ya apa CP ya tadi ya, capaian pembelajaran. Dan juga modul ajar disusun berdasarkan kurikulum mereka yang mengutamakan capaian pembelajaran. Dengan begitu setiap kegiatan dalam modul sudah selaras dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Mungkin sudah Pak. Baik, yang ingin menambahkan silakan. Yang ingin menambahkan. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin tidak ada. Baik, saya lanjutkan. Yang ada yang ingin bertanya? Vina Marcelina. Bagaimana cara menyusun materi pembelajaran yang logis dan mudah dipahami oleh siswa? Baik, itu adalah dengan memulai mengidentifikasi kompetensi dasar dan indikator pencapaian, ya, dan juga menentukan hasil belajar yang ingin dicapaikan oleh peserta didik agar bisa memahami dan mendalaminya. Mungkin seperti itu. Sudah Bang? Bisa diulangi? Tidak bisa. Ada yang ingin menambahkan? Hah? Tidak ada. Rino ingin menambahkan? Tidak. Baik.
Berikutnya yang ingin bertanya, silakan. Izin tanya apa Mas? Apa? Izin bertanya. Bentar. Baik. Saudari Rahman. Baik, yaitu menggunakan model atau pembelajaran aktif, misalnya seperti problem based learning, discovery learning, project based learning. Ya. Dan tiga itu harus dipelajari agar peserta didik juga menggunakan dan memahaminya juga. Ya, apakah sudah paham? Ada yang ingin menambah? Hah? Baik, para saudara Andre, silakan. Jadi bagaimana cara menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dalam modul ajar? Jadi untuk menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran atau CP tadi dalam modul ajar langkah-langkah berikut dapat diikuti. Yang pertama, pahami dan analisis capaian. Jadi pelajari dengan sesama CP yang ingin dicapai agar kegiatan pembelajaran terfokus pada kompetensi didik kuasai peserta didik. Yang kedua, bisa tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik. Jadi tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, relevan, kemudian dapat dicapai serta menuju langsung kepada capaian pembelajaran. Kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Apakah sudah paham semuanya? Insyaallah. Baik, selanjutnya. Apakah panas di kelas ini? Panas sekali ya. Mungkin punya dosa. Ada kok dimakan. Baik. Kepada saudari Moldia Mawaddah Warahmah Al-Mukarramah, silakan. Ya. Baiklah, izin bertanya Pak. Tadi Bapak telah menyebutkan tentang komponen-komponen modul ajar. Bapak telah tadi ada ya, tapi Kak, Bapak belum menjelaskan apa saja komponen-komponen modul ajar tersebut. Kan komponennya itu adalah untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan fungsi dan perannya dan dalam pembelajaran yang efektif. Dan modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan komponen-komponen tadi. Ya, seperti itu, biar supaya efektif pembelajaran. Ada di makalah tentang komponen. Breaking, Pak. Lemparin, Pak, ke orang. Ada 3. Kamu, baik, mungkin saudara ini bisa jelaskan. Silakan. Masya Allah. Silakan. Oh, jelaskan. Kalau enggak kamu berdiri. Baik, mungkin sudah jelas ya? Sudah. Ya, sudah jelas. Lalu. Ini baru panas. Baik, selanjutnya ingin bertanya. Saudari Marsyadri mengangkat tangan ya. Silakan. Tadi Bapak menjelaskan langkah-langkah pembuatan model ajar. Terus bagaimana strategi yang tepat untuk melatih guru dalam menggunakan model ajar yang telah dikembangkan agar mereka dapat mengoptimalkan penggunaannya di dalam kelas. Baik. Secara lebih besar ya. Pendekatan yang itu namanya adalah learning by doing. Jadi para guru langsung mencoba
menggunakan modul ajar dalam simulasi pembelajarannya. Kurang lebih seperti itu. Sudah paham? Pasti sudah ya. Karena kita sudah dijelaskan oleh beberapa guru-guru sebelumnya. Baik, apa tadi jenis-jenis modul ajar? Kamu kenapa ketawa? Coba jelaskan. Aduh, jelaskan apa jenis modul ajar? Apa tadi modul ajar? Jenis-jenisnya yang pertama adalah Ada yang berbentuk fasilitator, ada yang tidak berbentuk fasilitator. baik, benar sekali ya. Mungkin sudah paham semuanya. Mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu kita untuk kita ice breaking ya. Bapak lihat muka-mukanya yang perempuan mak agak sudah kusut muda. Yang laki-lakinya juga agak ini ya. Bapak bisa tahu? Bapak ini agak kaki ya. Baik, kita mulai ice breakingnya. Cluenya adalah membasahi satu sumut apa? Cluenya sumut, siput, sakit. Jadi kalau Bapak sebut sakit, pegang perut ya. Kalau siput, dagu, sumut, mulut. Di sini sipu Bapak sama sipu. Dagu di sini. Dagu di sana. Berdiri ya Pak. Berdiri Pak. Sakit Pak. Ikan ini apa? Ini sih Pak. Apa? Lantai goyang nih dia Pak. Apa nih Pak? Baik Bapak mulai ya. Lupa ya. Angkat dulu ya. Ingat, yang pertama kalau sakit pegang mulut. Kalau siku dagu. Sumut dagu. Kalau macam ni kau, semua harus dibawa. Jadi sakit, siku, sumut, kaki. Kita mulai. Anggap dia dewe Pak. Sakit, siku, sakit, semua. Cepat sakit gigi Pak. Sakit, sumut. Bapak, misalnya kita kena hukum. Sumut. Bebas kalau Bapak ya. Sakit. Siku. Sumut. Yang
panitia kayak. Kan SBB-nya di minggu depan. Bapak pesimis tuh. Angin apa ya? Hanya mungkin Pak lewat mana, Pak? baik. Hanya ini ya yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi